Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Pendidikan Pancasila yang beranggotakan saya sendiri Angelika Zarinova dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris dengan NIM 22019087. Selanjutnya yaitu Luka Gresari Febrin dari Prodi Bahasa dan Sastra Inggris dengan NIM 22019057. Selanjutnya yaitu Anissa Olivia Mimosa dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22129015 dan Putri Azizah Istifari dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 22129206. Kode seksi kelas yaitu 202221281142 bersama dosen pengampu Ibu Monika Tiara SPD MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami terhadap 2 kasus video yang berkaitan dengan filsafat Pancasila. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan analisis kami terhadap video pertama tentang isu aturan pengeras suara masjid. Toleransi dalam kehidupan beragama di Indonesia memang telah diatur dalam pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan keyakinan. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain guna mewujudkan tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Hal ini diperkuat dengan pasal 28E ayat 1 yang mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya. Masalah toa sebagai loudspeaker adalah hal yang umum dalam masyarakat, terutama dalam masyarakat yang homogen. Sering terjadi gesekan antar kelompok, namun bukan berarti konflik dan permasalahan harus diselesaikan dengan kekerasan yang merugikan banyak pihak. Sebaliknya, masyarakat harus menghayati nilai-nilai toleransi dan menanamkan sikap toleran terhadap sesama. Menumbuhkan rasa hormat dan toleransi sangatlah penting, apalagi di zaman sekarang ini, di mana sekat-sekat negara dan suku tidak lagi menjadi halangan untuk bertemu. Dalam konteks aturan pengeras suara masjid, maksimal 100 desibel yang diusulkan oleh Menteri Agama, aturan ini dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip Pancasila, terutama prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Aturan tersebut bertujuan untuk melindungi kesehatan dan kenyamanan masyarakat sekitar masjid yang terganggu oleh suara yang terlalu keras, sehingga dapat dianggap sebagai upaya untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan beradab. Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa aturan ini harus disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pihak yang terkait, termasuk para pengurus masjid dan masyarakat sekitar, agar dapat diterima dengan baik dan dilaksanakan secara efektif. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa aturan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Pancasila lainnya, seperti persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun perlu diketahui bahwa yang pertama yaitu waktu azan. Azan dikumandangkan 5 kali sehari semalam, kurang lebih jam 4.30 subuh, 11.50 zuhur, 15 asyar, 17.50 maghrib, dan jam 18.55 isya. Jika dilihat dari pembagian jamnya, tentu yang paling masuk akal seseorang akan terganggu tidurnya pada azan pukul 4.30 subuh, karena sebagian besar orang masih terlelap. Lalu jam 11.50 atau zuhur, sebagian orang mungkin sedang melakukan tidur siang. Lalu pukul 18.55 atau isya, sebagian orang mungkin tidur lebih awal karena kelelahan.
sementara Isya dan Maghrib tidak. Karena saya berspekulasi, sebagian besar masyarakat sedang ada di perjalanan pulang dari tempat kerja atau masih melakukan kegiatan. Namun dalam Islam, ada banyak kajian yang membahas tentang tidur, adab tidur, dan waktu yang baik dan buruk untuk tidur. Bagi seseorang muslim, tidak disarankan tidur saat pagi hari, terutama selepas sholat subuh, dan saat sore hari, terutama selepas sholat asyar. Waktu yang terbaik untuk tidur adalah saat tengah hari selepas sholat zuhur dengan durasi singkat, anjurannya jam 12.30 sampai jam 13.00. Lalu waktu tidur yang utama yang dicontohkan Nabi adalah setelah sholat isya, dan tidak dianjurkan untuk tidur berlama-lama dan berlebih-lebihan, dan juga tidak dianjurkan untuk tidak tidur terutama di malam hari. Sampai di sini bisa dilihat bahwa dari perspektif saya sebagai orang muslim, bahwa tidak ada korelasi antara suara azan yang berisik dengan mengganggu tidur seseorang, karena Islam mengatur waktu tidur yang tidak bentrok dengan azan. Simpelnya, kami tidak diajarkan untuk tidur saat waktu azan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Luka. Baiklah, saya Luka Grishari Febrin akan melanjutkan penjelasan dari Angelica Zadenova, yaitu yang kedua, azan adalah seruan untuk sholat, bukan seruan untuk diam tidak berbicara. Ya benar, azan adalah pertanda bagi muslim untuk sholat fardu. Idealnya adalah segala aktivitas apapun, baik itu meeting, online class, dan sebagainya, bahkan kegiatan jual beli, ada baiknya dihentikan sementara. Jika ada yang berkata bahwa saat azan jangan berbicara, itu sedikit keliru, karena yang penting adalah bahwa paling utama ada saat azan adalah kami umat muslim menjawab seruan azan dalam hati sambil bergegas. Yang ketiga, yaitu durasi azan tidak lebih dari 3 menit. Jika Anda melakukan meeting kelas dengan orang non-muslim, menurut saya bukan hal yang bersifat instruktif. Mengingat durasi yang singkat, sebaiknya jika memang suara azan mengganggu, sebaiknya lakukan istirahat aja sejenak, stretching, dan lain-lain. Menurut saya, istirahat beberapa menit akan meningkatkan konsentrasi dan menyegarkan pikiran sejenak dari kejenuhan. Yang keempat, azan adalah pertanda jika sudah memasuki waktu sholat di area sekitarnya. Oleh karenanya, semua muslim di seluruh pelosok bumi diharapkan bisa mendengar. Nah, alasan paling logis kenapa harus dengan suara keras, ya karena agar bisa terdengar. Tapi kan sekarang, waktu azan bisa dicek di smartphone. Iya memang betul, kembali lagi bahwa smartphone tidak bersifat universal, tidak semua punya. Jadi yang paling penting adalah azan sudah berkembang selama ribuan tahun di seluruh dunia dan masih eksis sampai sekarang. Idealnya apabila ada sesuatu hal yang sudah tidak relevan atau mendapat penolakan yang sifatnya masif, maka akan ditentang, hilang dengan sendirinya. Tetapi azan tidak demikian. Maka menurut saya bahwa azan bukan sebuah perkara yang memberatkan masyarakat dunia. Terus bagaimana dengan negara yang melarang pengeras azan atau toa? Nah, bisa jadi negara itu umat muslimnya adalah minoritas. Nah, kesimpulannya itu perkara azan dengan waktu tidur dan mengganggu aktivitas manusia ini tidak perlu dibesar-besarkan dan dipertanyakan, karena bahkan dari perspektif Islam pun suara azan memang peruntukannya adalah seruan umat muslim untuk sholat fardu, membangunkan yang sedang enaknya tidur, dan pertanda untuk menghentikan sementara aktivitas yang sebenarnya sulit untuk dihentikan. Dalam ideologi Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, sudah ditulis dan jelas dan tegas keberadaan semua agama sejajar dalam Undang-Undang NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan doktrin ideologi Pancasila, pada sila pertama tersebut konsekuensinya apa? Yang pertama, negara Indonesia tidak menerima paham komunisme dan ateisme. Yang kedua, semua warga negara wajib menghormati perilaku keagamaan masing-masing. Yang ketiga, orang-orang yang perilaku dan keyakinan agamanya masih setengah hati dan malas untuk beribadah, tempat-tempat ibadah juga harus menjalankan ideologi Pancasila dalam bentuk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau lain sebagainya. Jangan dibalik,
yang beribadah atau menjalankan agamanya jangan berisik dan mengusik orang-orang yang meninggalkan agama. Nah, ada butir-butir pengamalan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya. Yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang ketujuh, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, semua agama menuntut penganutnya untuk melakukan dakwah dan mengajak pada kebaikan, termasuk mengingatkan waktu dilaksanakannya kegiatan tersebut. Seperti contohnya, kalau dalam Islam yaitu sholat lima waktu dengan cara mengumandangkan suara azan di masjid atau musola dengan poa, itu tujuannya untuk mengingatkan dan mengajak umat Islam lainnya untuk menjalankan kewajiban. Kenapa suara toa harus dipasang di atas? Itu disebabkan karena tujuannya agar umat muslim yang rumahnya jauh dari masjid dan musola bisa mendengar dan tidak lalai dalam menjalankan agamanya. Itulah penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Putri. Penggunaan pengeras suara bagi pemeluk agama dengan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun karena SE Menak nomor 5 tahun 2022 hanya menyebutkan masjid dan musola, maka yang timbul kesan penghakiman terhadap umat Islam yang selama ini juga menghargai keberadaan dan perilaku keagamaan masing-masing umat beragama. Kalaupun hanya masjid dan musola dianggap ada yang mengganggu pengeras suara, itu kan bisa ditunjukkan masjid mana atau musola mana. Jangan digeneralisir bahwa seakan-akan semua pengeras suara atau toa di masjid seluruh Indonesia bermasalah, sehingga perlu diatur secara khusus lewat SE Menak nomor 5 tahun 2022. Justru malah menimbulkan kesan diskriminasi terhadap tempat-tempat ibadah umat muslim. Azan subuh sebagai himbauan atau panggilan kepada umat muslim untuk melaksanakan sholat. Zaman semakin berubah, masyarakat pun banyak polanya, sehingga azan pun ditentang. Sebagai warga negara Indonesia yang taat beragama, apalagi Indonesia mayoritas muslim, sudah seharusnya toleransi beragama diterapkan. Alasan paling logis kenapa harus dengan suara keras, ya karena agar bisa terdengar. Tapi kan sekarang waktu azan bisa dicek di smartphone. Memang betul, kembali lagi bahwa smartphone tidak bersifat universal. Tidak semua punya, tidak semua memakai fitur jam sholat. Dan yang paling penting, azan sudah berkumandang selama ribuan tahun di seluruh dunia. Video 2. Kasus pembunuhan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang kini dikenal dengan kelompok kriminal bersenjata KKB adalah salah satu tindakan pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila. Gerakan separatis ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan masih eksis hingga saat ini di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dalam memperjuangkan keinginannya. Kelompok ini sering melakukan tindakan kriminal yang merenggut nyawa, tak jarang perempuan dan anak-anak, menjadi korban kebrutalan KKB. Hingga saat ini KKB masih sulit diatasi karena dilengkapi dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Mereka juga bersembunyi di pegunungan Papua. Dalam hal ini juga, kita perlu mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kerjasama untuk mengatasi masalah keamanan dan konflik di Papua. Konflik di Papua tidak dapat dipecahkan hanya dengan kekerasan dan perang, tetapi harus dicari solusi yang adil dan berkeadilan untuk semua pihak. Oleh karena itu, kita harus terus memperkuat prinsip-prinsip Pancasila dan memperjuangkan hak asasi manusia, serta menjunjung nilai-nilai keadilan dan kebenaran, sehingga
dapat menciptakan masyarakat yang adil dan beradab di seluruh Indonesia, termasuk di Papua. Kasus pembunuhan tersebut termasuk melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari sila ini menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal budi tidak mempunyai hak untuk menyabut nyawa seseorang. Dalam sila ini juga dijelaskan bahwa manusia sebagai umat beragama tidak diajarkan untuk membunuh sesama manusia, melainkan untuk hidup rukun antar umat manusia dan saling mengasihi, menghargai satu dengan yang lain, serta saling bertoleransi bagi setiap umat beragama. Kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai umat manusia tidak diajarkan untuk menyakiti atau bahkan membunuh sesama kita. Dan sila ini juga menjelaskan bahwa kita sebagai umat manusia yang diciptakan Tuhan yang Maha Esa harus memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Anissa Olivia Memosa, NIM 22129015, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan analisis dari kelompok kami mengenai video kedua Oknum KKB Papua yang membunuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Pancasila merupakan ideologi pemersatu bangsa yang digali dari akar budaya bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi hingga sekarang, baik nilai-nilai agama, adat istiadat, kebersamaan, kesetaraan, keadilan maupun perjuangan untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Nilai-nilai luhur ini mengkristal dalam rumusan Pancasila sebagai perwujudan filsafat kemanusiaan yang mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Falsafah Pancasila ini merupakan suatu pandangan hidup yang telah diyakini bangsa Indonesia sebagai suatu kebenaran. Prinsip persatuan Indonesia juga mengajarkan pentingnya kerjasama dan persatuan dalam mencapai tujuan bersama. Tindakan KKB yang merusak dan membunuh pekerja Telkomsel juga dapat dilihat sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip sila-sila dalam Pancasila. Kita juga perlu mengedepankan nilai-nilai persatuan dan kerjasama untuk mengatasi masalah keamanan dan konflik di Papua. Konflik tidak dapat dipecahkan dengan kekerasan, peperangan, bahkan pembunuhan, tidak. Tetapi harus dicari solusi yang adil dan berkeadilan untuk semua pihak. Kasus pembunuhan tersebut termasuk melanggar sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari sila itu menjelaskan bahwa kita sebagai bangsa Indonesia yang menekankan nilai-nilai moral dan keagamaan, dan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai akal dan budi, tidak mempunyai hak untuk menyambut nyawa seseorang. Kasus pembunuhan tersebut juga melanggar sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Seharusnya memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Persamaan kita tuh sama, hak dan kewajiban sama, manusia sebagai insan yang berakal dan berbudi, dan menghargai hak asasi setiap individu. Persoalan oknum Papua juga sangat bertentangan dengan sila Pancasila yang ketiga, persatuan Indonesia. Karena yang diharapkan pemerintah dan masyarakat adalah persatuan dan kesatuan. Dengan hal itu, perdamaian akan selalu kita rasakan. Ingat, kita merdeka sejak 1945 ya, karena dengan menjaga persatuan dan kesatuan, makanya kita bisa merdeka. Lalu bertentangan juga dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu kita harusnya memprioritaskan musyawarah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama, menegaskan bahwa musyawarah itu harus diliputi oleh semangat kekeluargaan. Jika ada kesalahpahaman ya, dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya, menyelesaikan kesalahpahaman itu ya dilakukan secara dua arah atau secara kekeluargaan. Lalu mengenai filsafat Pancasila yang terdiri dari 5 sila menjadi solusi dalam praktek kehidupan yang berbangsa dan bernegara, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, membangun masyarakat yang adil dan beradab, lalu menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat menciptakan masyarakat yang adil dan beradab, menjaga kedaulatan dan keutuhan negara, serta kita selalu memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian video dari kelompok 3, mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.